Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat dengan Bung Ropan. Dan kita akan berbicara, atau saya akan coba untuk ngobrol tentang kemenangan City di kandang sendiri di Etihad saat mereka menjamu Brighton and Hove Albion dan mereka menang dengan 3-1. Artinya ada 3 poin bagi pasukan Pep untuk membuat mereka sekarang hanya terpaut 1 poin di belakang Arsenal yang sedang memimpin klasemen. Tapi Arsenal akan bermain nanti malam itu berhadapan dengan Southampton di St. Mary. Arsenal butuh menang, ya, walaupun mereka tandang, tapi pasukan Arteta ini kalau menang tetap akan menjaga jarak dengan 4 poin, ya, selisih dengan Manchester City. Tapi yang menarik dalam pertandingan City melawan Brighton ini, bagaimana tim tamu memang kalah secara telak, ya, dengan 3-1, tapi Brighton memberikan perlawanan mereka. Dan kalau dalam statistik, ya, dari semua aspek yang saya lihat, ini Brighton oke juga, ya. Ketika mereka menang dalam penguasaan bola 58%, berbanding 42% dari City, kan ini agak sesuatu yang tidak biasa. City bermain di kandang tapi kalah dalam penguasaan bola. Padahal ini adalah sesuatu yang selalu menjadi keunggulan bagi Manchester City. Di luar kandang aja mereka mendominasi, hampir selalu, ya. Apalagi bermain di kandang sendiri, di Etihad. Dan melawan Brighton. Mereka bukan jumpa dengan Liverpool misalnya, ya, dengan Chelsea, Arsenal, Spurs, atau dengan MU, tapi dengan Brighton. Walaupun kita tahu Brighton ini sebagai kuda hitam, yang sangat ditakuti sejak dipegang oleh Graham Potter yang saat ini sudah ke Chelsea. Tapi di kandang sendiri, dengan materi, kualitas kedalaman skuad City, yang di atas tentunya dari tamunya Brighton, tapi mereka kalah. Bukan cuma dalam hal penguasaan bola, ya. Kalau saya lihat di sini dalam operan juga, ya, akurasi operan itu 84% bagi Brighton dan hanya 82% City. Ini juga sesuatu yang sebenarnya tidak lazim terlihat, ya. Ketika mereka harus bermain dan kalah dalam operan, akurasi operan. Ini juga menjadi keunggulan City dalam setiap pertandingan mereka. Sulit kalau dalam akurasi operan mereka. Sangat kuat dalam perpindahan bola. Nah, kalau bicara perpindahan bola dari kaki ke kaki, Brighton itu 471 kali. Artinya operan mereka, ya, perpindahan bola ketika mereka menguasai permainan, ya, yang saya bilang tadi dengan 58%, itu 471. City 446. Jadi 446 kali saja. Memang kalah, ya, dalam penguasaan. Itu yang saya lihat ini luar biasa bagi Brighton. Nah, tidak sembarang tim yang datang ke Etihad kemudian unggul dalam hal akurasi operan, perpindahan bola, ball position. Nah, City mungkin hanya unggul dengan 4 on target mereka, ya, dari 10 tembakan mereka, dan itu termasuk mungkin agak kecil kalau bermain di kandang. Ini memperlihatkan juga pertahanan dari Brighton oke. 4 shot on target dan memang 3 yang hadir di sana dengan ada 1 penalti yang diambil oleh Haaland dengan gol kedua City. Nah, kemudian bagi Brighton mereka ada 8 tembakan, ya. Cukup memberikan perlawanan di sini dengan 2 on target dan 1 gol balasan dari Leandro Trossard, ya, ketika City unggul 2-0 dan Trossard bisa memperkecil ketinggalan sebelum Kevin De Bruyne, ya. Ini gol ketiga, bagaimana De Bruyne bisa melepaskan tembakan ketika menerima umpan terukur dari Bernardo Silva. Kemudian dari luar kotak penalti tembakan melengkung yang sangat kuat tanpa bisa dijangkau oleh penjaga gawang Brighton, Robert Sanchez. Ya, sebelumnya juga Haaland menempatkan dirinya dengan brace dia. Gol pertama ketika mendapatkan umpan asis dari penjaga gawang asal Brasil, Ederson Moraes, ini seperti mirip-mirip Eli Becker di Liverpool, ya. Ketika menaklukkan City saat itu di Anfield dengan 1-0, Mo Salah bisa mencetak gol dan itu umpan datang dari Becker yang begitu jauh, ya. Setelah dia mencegat tendangan bebas yang tidak begitu bagus dari Kevin De Bruyne saat itu. Nah, sekarang dia mengulangi hal yang sama, memberikan umpan ke depan jauh, disambut oleh Haaland dan terlibat duel dengan Adam Webster di sana, pemain belakang dari Brighton, dan dia unggul dalam body charge dia yang sangat keras, tentunya badannya yang sangat tinggi kekar ini, dan dia bisa menceploskan gawang dengan mudah. Ketika di sana sudah tidak ada Robert Sanchez yang sudah terlaju untuk ke depan. Dan ada gol kedua lagi-lagi oleh Haaland, diberikan kesempatan, bukan De Bruyne yang ngambil penalti, tapi Haaland. Mungkin ini juga salah satu faktor untuk mendongkrak Haaland biar cepat jauh memimpin dalam daftar pencetak gol, ya.
Kalau sebelumnya 15 gol dengan ketambahan 2 jadi 17 gol. Ini luar biasa. Dan pasti pencetak gol terbanyak sudah di depan mata. Sulit untuk bisa mendekati Haaland dengan 17 gol saat ini. Dia akan menambah gol bahkan mungkin sampai di atas 30 gol di akhir musim. Luar biasa, diberikan kesempatan di saat di sana juga Silva dicegat di belakang, mungkin oleh Luis Dango nggak salah, dan wasit menunjuk ke putih. Sebelum ada gol balasan dari Leandro Trossard yang juga sangat berkelas ya, dari luar kotak penalti dia melepaskan tembak kaki kanan tanpa bisa diambil oleh Ederson Moraes. Nah, kemenangan ini bagus memang buat City sebelum mereka akan terlibat dalam duel di UCL nantinya. Karena kemarin City kan sudah lolos lah mereka setelah bermain imbang 0-0 dengan Copenhagen di UCL. Nah, di grup City sudah lolos walaupun mereka harus ke Borussia Dortmund. Ini Haaland akan kembali untuk bertarung dengan mantan klubnya, tapi saya rasa ini aman-aman saja. Bukan tidak mungkin Pep akan memainkan juga tim lapis keduanya, anak-anak muda yang akan dia tampilkan. Dan itu sudah terlihat memang. Melawan Brighton, ada 3 pergantian, semua di garis depan, ya, yang dia tarik keluar, termasuk Haaland, ada Mahrez, ada Grealish, dia masukkan Palmer, Foden di sana, dan Alvarez untuk bermain di sana. Biasanya kan ada 5 pergantian, tapi dia hanya memanfaatkan dengan 3 pergantian. Dia mempertahankan di tengah dengan Silva, di tengah De Bruyne dan Rodri yang sangat bagus. Aymeric Laporte sudah tampil lagi dengan Ruben Dias. Dan ini saya pikir oke ya, di jantung pertahanan sangat kuat memang bagi City. Nah, yang menarik, yang saya juga akan lihat terlepas dari City itu memang sedang naik, bagaimana penurunan dari Brighton yang tadinya itu di awal dengan Potter ada di zona Champions. Tapi kemudian ketika Potter keluar selepas pertandingan di mana Potter membawa kemenangan bagi Brighton dengan kemenangan 5-2 atas Leicester pada awal September yang lalu. Kemudian diambil oleh Chelsea, dia keluar. Penurunan terlihat sekali. Ya, sangat drastis. Sekarang Brighton itu yang dari peringkat ke-4 itu turun sampai ke-8 saat ini. Dengan 15 poin. Nah, Fulham sudah mendekati mereka sama poin dengan Fulham yang berada peringkat ke-9. Jadi memang hati-hati bagi Brighton. Sekarang sudah mendapatkan pengganti Graham Potter. Tapi kan tidak sebagus, tidak sekelas Graham Potter ini ya. Dan itu memang terlihat ketika Potter datang ke Chelsea, kan Chelsea lebih baik bermain. Belum pernah kalah sampai sejauh ini. Ya, luar biasa memang. Walaupun kemarin sempat ditahan oleh MU bermain 1-1 di Stamford Bridge, tapi tetap tidak kalah. Rekor dari Graham Potter masih bagus. Ada 2 imbang di IPL dan 3 kemenangan dari 5 pertandingan di IPL setelah dia memegang Chelsea. Jadi oke lah, dalam track yang bagus. Nah, tidak berbalik dengan Roberto De Zerbi yang menggantikan posisi Potter. Dalam 5 pertandingan terakhir sejak tidak ada Potter di Brighton. Brighton itu mengalami 2 imbang dan 3 kekalahan. Memang sangat disayangkan ya. Bahkan di kandang sendiri mereka sempat ditahan oleh Nottingham Forest 0-0. Bermain di kandang, mestinya mereka bisa menang. Tapi Forest ini kan susah diprediksi. Ya, kemarin juga mereka menghantam, membuat kejutan dengan mengalahkan The Reds Liverpool 1-0 di kandang mereka. Dan sebelumnya mereka memang menahan Brighton. Brighton juga kalah dari Tottenham. Sayang sekali, Brentford mereka kalah setelah bermain imbang 3-3 dengan Liverpool di Anfield. Itu debut dari sang pelatih baru, De Zerbi. Tapi kemudian kalah dari Brentford, kalah dari Spurs, ditahan imbang oleh Forest yang saya bilang tadi. Sampai mereka kalah dari Manchester City. Jadi ada 3 kekalahan. Ya, tidak pernah menang. Nah, pada akhir pekan nanti, ya tanggal 29, itu penutup di akhir bulan ini ya, sebelum masuk ke November, Brighton akan melakoni laga yang sangat penting ditunggu-tunggu oleh pendukung Brighton tentunya. Mereka akan menjamu The Blues, Chelsea yang dipegang oleh mantan pelatih mereka, Graham Potter. Potter akan kembali datang ke markasnya Brighton untuk menghadapi mantan klub, mantan tim asuhan dia. Dan bagi Potter harus berhati-hati. Pasti ada ini syarat dengan emosional pertandingan ini. Brighton ingin memenangkan pertandingan. Setelah tidak menang dalam 5 pertandingan, mereka ingin mencatat kemenangan pertama di kandang di bawah Zerbi ini. Dan mereka tentunya ingin membuktikan mereka mampu mengalahkan pasukan Graham Potter, Chelsea. Walaupun memang Chelsea lebih diunggulkan. Ya, karena Potter saya udah bilang tadi kan, dengan rekor dia yang belum terkalahkan. Nah, akan menghadapi mantan klub dia yang belum pernah menang. Ini pertandingan yang saya kira krusial, sangat penting
yang menarik untuk kita saksikan ketika Chelsea itu datang ke Brighton. Brighton masih tetap dengan formasi sama. Kalau starting 11 saya lihat ini ada kekuatan yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Potter dengan pemain-pemain yang ada. Namun mereka tidak berkembang dengan baik, tidak seperti ketika di tangan Graham Potter. Di antaranya mereka mampu mengalahkan MU kan di pekan pertama dengan 2 gol di Old Trafford. Tapi entah kenapa ini memang sulit ya. Ketika Potter keluar, Zerbi tidak mampu untuk bisa mengangkat performa dari Brighton. Seperti kemarin melawan City kan kelihatan ini bagus sebenarnya. Lallana, Welbeck di depan, di belakangnya ada Pascal Gross. Ya kan, di tengah juga ada 4 pilar yang sangat kuat. Leandro Trossard bermain dari kiri, ada Caicedo, ada Mick Allister di sana, ada Solly March. Ini kekuatan yang selalu diandalkan oleh Graham Potter ketika dia masih berada di Brighton. Di belakang ada 3 kekuatan. Ya. Ada Webster di sana, Louis Dunk, ada Feldman, di samping Robert Sanchez sebagai penjaga gawang. Ya, sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ini sulit, mereka mengalami kesulitan untuk bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan dalam 5 laga terakhir. Ini yang kita akan lihat, ini motivasi yang harus diberikan oleh Zerbi di saat mereka akan menghadapi Chelsea. Dan biasanya bagi Brighton kalau menghadapi tim-tim yang kuat, yang punya nama besar, tentunya mereka terlecut semangat mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini yang kita akan nantikan, seperti ketika mereka mengalahkan MU, ya, menahan Liverpool 3-3, memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Antonio Conte walaupun akhirnya kalah dengan 0-1, juga termasuk kemarin menghadapi City. Mereka memang kalah dengan 3 gol, tapi lihatlah yang saya bilang tadi kan, dalam semua statistik. Walaupun ini memang menjadi sia-sia, tapi tidak mudah bagi tim seperti Brighton untuk bisa menguasai permainan di saat menghadapi tim yang kuat di dalam ball position seperti Manchester City dengan Pep Guardiola. Jadi saya pikir tetap saya salut dengan tim ini. Hanya saja bagaimana the winning team yang ditinggalkan oleh Graham Potter ini terus harus bisa bangkit lagi dengan kekuatan yang mereka miliki. Karena memang kalau di belakang kan itu tidak ada perubahan sama sekali. Webster itu bagus dengan Louis Dunk dan Feldman, samping Robert Sanchez. Tinggal kita butuhkan sekarang bagaimana Zerbi di kamar ganti mengembalikan rasa percaya diri ya dari pemain-pemain asuhannya dan tampil lebih bagus nantinya. Kita akan tunggu dalam pertarungan melawan Chelsea, karena memang kalau saya lihat kasihan ya ditinggalkan oleh Graham Potter, akhirnya tim ini turun menukik. Ya bukan tidak mungkin kalau sampai kalah lagi lawan Chelsea nantinya di akhir pekan, mereka akan turun mungkin sampai ke peringkat ke-10. Sayang, bisa aja mereka mendekati di zona merah. Kalau sampai tidak memenangkan pertandingan ke depan, pertandingan beberapa laga lagi ke depan, walaupun dengan materi yang saya pikir bagus. Ini materi yang tidak ada perubahan sekali lagi ketika ditinggalkan oleh Graham Potter. Kenapa mereka bagus dengan Potter dan sekarang mereka tidak begitu baik ketika dengan pelatih baru? Ini yang tentunya ada hal-hal yang harus cepat diantisipasi oleh pelatih De Zerbi untuk mengangkat lagi performa dari Brighton. Sampai di sini pembahasan saya antara City dan Brighton yang sudah menyelesaikan pertandingan, dan City sekarang mendekati lagi Arsenal, sementara Brighton harus bangkit cepat, ya harus bisa mendapatkan kemenangan di saat mereka menghadapi The Blues. Sampai di sini. Ciao.